Kami dari kelompok kelima yang beranggotakan saya, Muhammad Agung Padilla, Bang Antira, Filiandra, dan Wina. Mohon ditunggu sebentar ya untuk share screen. Sambil nunggu itu yang tadi nanya-nanya kripto, itu saya biasa join di atau lihat dari analisis Alessio Rastani, salah satu yang saya follow analisisnya. Kalau misalnya tanya-tanya, dalam negeri siapa Pak? Kenapa? Dalam negeri siapa? Mbah Pak, Mbah. Nggak saya terlalu ikutin sih, cuman sebagai, tapi karena nggak terlalu relate dengan plan saya. Kalau misalnya Alessio Rastani yang long term itu lebih saya trading plan-nya lebih saya relate sama saya sih. Oke, silahkan kalau sudah siap. Baik, Pak, mohon maaf ada kendala. Selamat malam. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan manajemen persediaan yang berkelompokkan Muhammad Agung Padilla, saya sendiri, Bang Gantira, Wina, dan Filiandra. Boleh next. Materi yang akan dibahas yaitu definisi manajemen persediaan, yang akan menjelaskan arti manajemen persediaan bagi perusahaan. Yang ketiga, pendekatan metode manajemen persediaan. Lalu, next. Ini freeze di saya atau memang Enggak Pak, ini oke? baik Pak. Siapa gue operatornya gue? Bapak, maaf Maaf, Bapak, ini akunnya operatornya. susah sinyal. Oke, oke. Ya, saya tunggu. Ya udah lanjut Saya aja bisa dak. Halo? Kita lanjut aja ya. Apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari
cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Boleh next. Boleh Wina next. Eh, Kedua yaitu fungsi manajemen persediaan. Fungsi ini sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut yang pertama, fungsi manajemen persediaan. Yang pertama itu mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk menjaga-jaga jika seumpamanya persediaan datang terlambat akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti ini mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk diproses produksi atau belum. Yang ketiga yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan ini adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lainnya. Yang keempat, yaitu menjamin lancarnya proses produksi. Terutama ini bagi perusahaan yang berfokus dalam produksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Filiandra. Selanjutnya ada pendekatan metode manajemen persediaan. Jadi, umumnya perusahaan menggunakan setidaknya ada 5 metode inventory management yang biasa dipakai untuk mengelola persediaan. Berikut penjelasannya. Next. Mohon selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi yang pertama ada metode EOQ atau Economy Order Quality. Biasanya disebut dengan metode kualitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan, sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanannya, spesifikasi, serta waktu kapan harus diselesaikan. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang beberapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat mulai dari tidak adanya biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Selanjutnya.
Akan dijelaskan oleh Bang Gantira. Ya, terima kasih Saudari Fili. Yang berikutnya ini ada metode MRP ya, Material Requirement Planning. Jadi lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Nah, metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan oleh konsumen, metode ini juga berguna untuk memastikan persediaan yang berjumlah sedikit. Lalu, mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal ini karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga semakin sedikit. Jadi, untuk efisiensi tujuannya. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan, pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Jadi lebih efisien untuk ini. Berikutnya adalah metode JIT ya, just in time. Nah, metode ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan. Sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Jadi kenapa seperti itu? Karena jika posisi perusahaan seperti yang tadi disebutkan, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Jadi ini lebih efisien lagi kalau mengacu pada konteks efisiensi. Tapi jika tidak punya persediaan, kan pertanyaannya gimana perusahaan bisa melakukan produksi? Nah, keuntungan dari metode ini itu perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat dibutuhkan saja. Jadi saat akan produksi baru bahan bakunya datang gitu. Jadi jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak, ya tentu kalau misalkan sesuai dengan kebutuhan pasti sudah dipas, nggak akan ada sisa. Nah, caranya gimana? Caranya ya tadi dengan simpul jaringan yang dibina dengan baik, para pemasok ini menjadi jaringan utama untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan. Jadi seolah mereka ini menjadi jaringan internal perusahaan. Sehingga kapanpun dan berapapun pemasok kan selalu siap menyuplai persediaan. Kalau sekarang mungkin ada Tani Hub gitu, itu banyak kan pemasoknya ke situ masuk. Lalu berikutnya ada metode analisa ABC. Nah, metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Jadi setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Kenapa begitu? Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya kayak di depo bangunan gitu. Ada persediaan kayu, paku, cat. Gitu. Kayu bisa dilabeli dengan grade A. Gitu. Lalu paku perlu perlakuan khusus penyimpanan karena dia kan bisa berkarat ya kalau paku. Gitu. Nah, itu ada labelnya sendiri. Lalu cat dikategorikan golongan B. Karena kalau cat itu kan nyimpannya lebih mudah dia. Lalu masa ini juga awet kan. Kalau selama dia tertutup lebih aman gitu kan. Jadi kalau paku bisa dikasih kodenya C karena meskipun jumlahnya banyak, penyimpanannya jauh lebih mudah lagi. Nah, itu seperti itu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Wina. Silahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih untuk Bang Antira. Sebelumnya Bapak saya minta izin untuk tidak on cam soalnya susah jaringan Pak. Oke, Ya. silakan. Oke, untuk selanjutnya ada metode periode review. Nah, di sini dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan
beberapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Nah, untuk metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Nah, hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Namun, metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba pesanan produksi yang membludak. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat seputar manajemen persediaan, mulai dari pengertian, fungsi, hingga metode yang umum digunakan. Bisa menjadi referensi bagi yang belum terlalu paham dengan istilah tersebut. Nah, itu sekian untuk penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tadi ada sedikit klarifikasi yang metode ABC ya. Jadi tadi kayu yang di label grade A itu karena rapuh ya, jadi dia karena rentan, jadi perlakuannya khusus gitu. Nah kalau paku dia labelnya grade C karena penyimpanannya lebih mudah. Itu aja, demikian. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 5. Barangkali ada pertanyaan. Silakan untuk ditanyakan waktu dan tempat. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita serahkan lagi ya moderator ke Pak dosen mungkin ya. Boleh. Baik. Untuk presentasi kali ini, jika tidak ada pertanyaan, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya cek absen dulu ya. Tadi yang izin ke saya cuma satu orang, yaitu Yuke. Ada yang izin lagi nggak? Yuke udah hadir sih. Kalau nggak ada Habibullah, Muhammad Habibullah ada? Tidak ada. Oke. Kemudian yang belum absen lagi Rio Satria Wijaksono. Tidak ada. Ilandra Nurisha. Tadi ingat saya ada. Ada, Pak. Kemudian Fitrah. Tidak ada, Pak. Fitrah ada kan? Sasha. Tadi saya lihat ada. Ada kan Sasha? Hadir, Pak. Ya, tadi. Kemudian terakhir Muhammad Agung Fadilah. Barusan moderator Hadir, Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir hanya Filandra ya? Ada, Pak, Ada, yang Vila. presentasi. Ya. Berarti yang tidak hadir Rio dan Habibullah. Oke, sip. Itu ada beberapa tambahan dari saya. Bapak, maaf ini di stop sharing aja. Iya, silahkan. Bapak Rio ada, maaf. Masih kerja soalnya, Pak. Siapa tadi? Rio ya? Oke. Di e-learning sudah saya share ya materi untuk hari ini. Itu juga sepertinya PowerPoint dari tim teaching. Jadi, kita langsung bahas ke bagian lebih praktikal aja. Tadi secara teoritis sebenarnya sudah dijelaskan oleh kelompok 5.
saya review sedikit. Sebenarnya di manajemen persediaan ini kalau misalkan kalian mau melakukan secara kuantitatif yang tidak naratif, yang tidak menggunakan isi, itu sangat bisa digunakan karena ini merupakan pembahasan terakhir kita di manajemen rantai pasokan. Karena akhir dari kita kapasitas produksi, lalu seperti yang tadi disampaikan kelompok 5 bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen, nanti berakhir pada kita mengelola persediaan barang kita sendiri. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 5. Sebentar. Saya tidak bisa lihat screen kedua saya. Ini juga sudah disampaikan oleh kelompok 5 bahwasanya manajemen persediaan itu merupakan hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada manajemen persediaan di sana ada pengelompokan 3 hal. Yang pertama adalah manajemen bahan baku, kemudian manajemen barang dalam proses, dan barang jadi yang kita kelola. Kemudian ini sudah disampaikan tadi, ini juga keuntungan meningkatkan persediaan, ya jelas untuk tadi juga sudah disampaikan, ini kerugian kalau misalnya kita menyetok barang gitu. Kan ada juga yang kita nggak mau nyetok cepat, biar cepat-cepat, nah itu salah satu kerugiannya adalah adanya biaya tambahan, baik biaya penyimpanan, pemindahan, dan juga pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan kalau misalnya barangnya tidak terjual. Di sisi lain, keuntungannya adalah dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat karena tidak perlu menunggu barang tersebut jadi di pengiriman. Ini kita next, lalu saya akan lebih berfokus pada bagaimana kita bisa mengelola persediaan dengan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, berapa banyak barang yang harus dipesan untuk waktu tertentu? Kemudian, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan dan kapan sebaiknya persediaan ini dipesan? Ini berkaitan erat dengan penjelasan kita atau kuliah kita di minggu kemarin ya, mengenai order EOQ atau order equity, order quantity, atau berapa barang yang perlu dipesan dan dikelola. Ini tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana kita bisa mengelola persediaan dengan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Hal yang pertama yang harus kita pikirkan adalah biaya penyimpanan atau carrying cost ketika kita menyimpan barang. Nah, bagaimana kita bisa menghitung carrying cost atau CC disebutnya. CC ini berarti total carrying cost atau total biaya penyimpanan. Biaya ini bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli, yang kemarin dibahas oleh kelompok 4 ya, yang dibeli atau yang diorder. Nah, cara menghitung TCC, rumusnya adalah C dikali P dengan A. C ini adalah ini, biaya penyimpanan. Kalau misalnya gudang pribadi atau gudang perusahaan, itu kan tetap saja ada biaya penyimpanan. Kalau nyewa juga ada lagi, nah itu termasuk cost-nya ya, cost biaya penyimpanan tersebut berapa, termasuk di situ sewa satpam ataupun lampu, listrik, segala macam tuh masuk pada cost di situ atau overhead cost-nya. Kemudian P di sini adalah harga beli per unit atau harga produksi per unit, misalkan bisa disebutkan. Dan A ini adalah persediaan rata-rata yang ada di gudang atau tempat penyimpanan kita, di mana rumusnya itu adalah Q dibagi dengan 2. Q ini adalah kuantitas pesanan yang kita lakukan. Berapa pesanan yang dilakukan. Nah, Q ini cara mencarinya adalah S dibagi N. Jadi penjualan tahunan dibagi dengan frekuensi pemesanan. Misalkan dalam 1 tahun kita cuman pemesannya sekali gitu, tapi penjualannya berapa totalnya, hingga kita bisa diketahui persediaan rata-rata, ataupun 2 atau 3 kali. Nah, kita bisa hitung di sini rumusnya ini, TCC sama dengan C cost dikali dengan P cost dikali dengan P itu harga beli per unit, dan A itu adalah persediaan rata-rata barang yang tersimpan di gudang penyimpanan. Oke, jadi C dikali P dengan A, sehingga kita bisa mengetahui total biaya penyimpanan kalau kita nyimpan barang tersebut. Kemudian ya bisa ditambahkan dengan misalkan harga modal ataupun perhitungan pada akuntansi tahunan.
Kemudian, nah yang tadi saya sampaikan komposisi dari biaya penyimpanan atau carrying cost itu antara lain adalah penyewaan gedung. Kalau misalkan si gedungnya itu ataupun gudangnya itu tidak dimiliki sendiri, termasuk pada biaya pemeliharaannya. Kalau misalkan dikelola sendiri, seperti kebersihan, listrik, segala macamnya. Kemudian juga biaya modal yang tertaman dalam inventory tersebut yang disimpan, termasuk pada halnya misalnya pajak dan juga asuransi dari barang ataupun gedung tersebut. Ini masuk pada cost yang tadi ya. Kemudian besarnya carrying cost itu dapat dihitungkan dengan dua cara. Yang pertama itu berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Nah yang kedua itu berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan. Yang artinya itu maksudnya adalah dalam jumlah rata-rata. Misal nih, jadi berdasarkan persentase tertentu nilai inventory rata-rata kita kira 50% itu boleh. Ataupun kita udah ada aktual nih, udah fix, udah tahu ini kapasitas 200 kalau bentuknya kotak misalnya. Dalam kemasan kan udah jelas dalam satu lemari, misalnya lemari ini cukup untuk 200 kotak. Jadi rata-rata disimpan biar tidak listriknya, kalau misalkan di freezer kan kalau terlalu penuh itu listrik lebih banyak ya. Misal di 3/4 atau 2/4-nya mungkin setengahnya biasa, itu tergantung produknya. Kemudian nah ini yang biaya kedua yang dipikirkan ketika kita mengelola persediaan. Yang pertama kan total tadi carrying cost. Yang kedua ini adalah TOC atau total ordering cost. Yang sifatnya itu variabelnya itu sangat dipengaruhi oleh pesanan. Nah, rumusnya adalah TOC itu F, di mana F itu adalah biaya tetap atau biaya overhead, dikali dengan S dibagi dengan Q. S itu adalah penjualan tahunan dibagi dengan kuantitas pesanan. Nah, maka itu untuk kita bisa mengetahui bagaimana menghitung biaya persediaan itu, kita harus mengetahui penjualan tahunnya berapa dan kuantitas pesanan yang kita lakukan berapa. Seperti yang saya sampaikan, semua rumus nanti yang tadi di awal sampai akhir itu kaitannya adalah historical data. Nah, kalaupun belum ada, baru membuat data, nah kita harus bisa memproyeksi berapa cost tahunan atau berapa cost yang berapa kuantitas pesanan yang kita ekspektasikan pasti akan terjual. Kemudian ya termasuk pada biaya pesanan atau ordering cost itu adalah biaya selama proses pesanan. Maksudnya biaya lead time ya, lead time produk itu sampai kita berapa biaya lead time proses pesanan. Kemudian biaya pengiriman, permintaan, biaya penerimaan barang masuk ke situ, lalu biaya penempatan barang ke gudang dan biaya processing pembayaran kepada supplier, misalnya ada fee untuk transfer ataupun potongan bank dan segala macam. Nah itu termasuk pada biaya ordering cost, nih, total ordering cost. Kegiatan-kegiatan ini dimasukkan ke dalam ordering cost. Kemudian yang ketiga ini adalah mengenai total biaya persediaan, di mana rumusnya simple sebenarnya. TIC itu sama dengan TCC yang tadi ya, total carrying cost ditambah dengan TOC, atau kita bisa rumuskan yang tadi C cost dikali dengan P dikali dengan Q dibagi 2 ditambah dengan yang tadi rumus TOC. Nah, jadi kita bisa lihat total biaya persediaan kita adalah total carrying cost, total biaya yang menyimpan, dan total order. Nah, itu merupakan TIC kita selama misalnya 1 tahun. Oke, rumusnya sederhana ya. TIC sama dengan TCC ditambah dengan TOC. Nah, dalam menentukan persediaan yang optimal, kita bisa menggunakan model yang tadi, ataupun model yang tadi dibahas juga oleh kelompok 5, cuman sayangnya tidak terlalu dijelaskan rumusnya ya. Nah, kebetulan rumus ini saya ingat saya sudah sempat dibahas minggu lalu, jadi saya cukup skip ya. Di 2 riset itu kan menggunakan 2 dasar model dalam 2 dasar keputusan dalam model EOKI. Yang pertama, berapa jumlah bahan mentah dan kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Saya rasa ini udah cukup saya bahas dan tadi dibahas sedikit secara teoritis oleh kelompok 5. Ini saya skip. Ini juga udah sempat saya bahas ya mengenai EOKI minggu kemarin. Saya skip aja. Ini juga udah saya bahas tentang reorder point. Ini safety stock juga udah sempat saya bahas ya saya. Ini nanti. Nah, kita langsung ke contoh kasus aja ya. Ini contoh kasus
atau contoh penerapannya yang aktual ketika misalkan kalian di pekerjaan atau realnya. Misal si perusahaan A penjualannya itu sebesar 2,6 juta kilogram terigu. Nah, biaya pemesanannya itu sebesar 5.000. Ini termasuk tadi ya biaya pemesanan itu. Saya boleh flashback. Biaya pemesanan, ordering cost, biaya ordering cost. Nah, ini persediaan yang ada di slide 20. Sebesar $5.000. Kemudian biaya penyimpanan atau total carrying cost-nya sebesar 2%. Seperti yang tadi sampaikan, 2% dari harga beli. Dan harga belinya itu adalah $5 per kilogram. Kemudian persediaan pengaman atau safety stock-nya itu sebesar 50.000 kilogram dan waktu pengiriman itu sebesar 2 minggu. Dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kg. Nah, bagaimana cara solve-nya? Kita yang pertama adalah harus menghitung besarnya EOQ. Ini kan, soal yang pertama, ini sudah saya bahas minggu lalu ya. EOQ, rumusnya seperti ini. 2 dikali dengan Fs dikali dengan Cp, sehingga 2, ini rumus dari sana ya, rumus 2, F-nya itu 5.000, biaya pesanannya. Nah, ini 5.000, biaya pesanannya itu 5.000 dikali dengan ini 26 juta. Dibagi dengan C-nya ini 2% dari 5 dari harga beli. Oke, 0,02 dikali dengan 5 sehingga hasilnya 50.902 kg. Kita bulatkan jadi sekitar 510 kg. Ini cara menghitung EOQ. Kalau kalian mau baca lebih lanjut ada di tesis yang kemarin saya berikan. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah persediaan pengaman atau safety stock-nya itu sebesar 50 kg. Jadi maksudnya setelah seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kalau sudah 50.000 kg berarti harus beli supaya nanti persediaannya kita bisa terpenuhi atau permintaannya bisa terpenuhi, baik itu permintaan customer ataupun permintaan produksi. Nah, waktu pengiriman atau lead time-nya itu sebesar 2 minggu. Kemudian pemesanannya itu harus dengan kelipatan 20.000. Berarti kita di sana bisa namanya menghitung EOQ. Nah, rumus EOQ berarti penggunaan per minggu sebesar ini 2.600.000 dibagi dengan 52. Dari mana ini? Saya flashback sebentar. Ini kan penggunaannya 2,6 juta kilogram terigu. Sekali order kan. Kita kan mau order lagi kan. Ini dibagi dengan 52. 52 itu dari mana? 52 itu dibagi dengan 52 sama dengan nah ini 52 dibagi dengan 52 hingga hasilnya 50 kg. Kemudian titik pesanan ulangnya berarti waktu ditambah safety stock sama dengan 2 minggu dikali dengan 50.000 kg ditambah dengan 50.000 sama dengan hasilnya 150 kg. Berarti tiap kita pesan kita harus memesan sebanyak 150 kg. Kemudian untuk pesanan dalam 1 tahun kita bisa kalikan ya, berarti pesanan dalam 1 tahun 2.600.000 dibagi dengan 510 kg. Nah, berarti 5.098 kali atau sebanyak 72 hari. Kalau dibagikan dengan hari, kemudian kita bagi per minggu, berarti pesanan dalam 1 tahun ada 10 minggu pesanan. Nah, tingkat pemakaian per hari kita bisa hitung tadi 2.600.000 dibagi dengan 365 hari. Dalam hari dalam setahun. Berarti dalam 1 hari itu penggunaannya sebesar 7.123 kg atau kita bulatkan menjadi sekitar 7.124 kg. Itu bagaimana kita menghitung soalan contoh case yang tadi. Nah, kemudian hal yang lain yang kita bisa pertimbangkan adalah biaya penyimpanan, di mana TCC sama dengan CPA atau TCC sama dengan CP seperti yang tadi ya. Berarti TCC-nya sebesar $25.000. Nah, biaya pemesanannya
Berarti TOC seperti yang rumusnya F dikali S dengan Q, maka TOC sama dengan 50.000. Takut saya terlalu cepat, 50.000 itu adalah dari sini ya. 50.000 soalnya 50.000 itu adalah biaya pesanan. Oke, kalau di sini mudah-mudahan kelihatan adalah biaya pesanan. Kemudian 2.600.000 itu adalah penjualan terigunya. Kemudian 510 itu adalah hasil dari biaya EOQ. Oke, sehingga kita bisa hasilkan TOC-nya itu sebesar 25.490. Kemudian untuk perhitungan biaya safety stock bisa dengan penurunan rumus juga ya, tinggal masukin untuk C-nya itu tadi sebesar 2% dikali dengan price-nya itu harganya itu $5 kan. Dikali safety stock-nya tadi sudah kita hitung 50.000 kan. Nah, kemudian kita bisa hasilkan untuk biaya safety stock sebesar $5.000 per 50.000 kilogram. Dan yang terakhir adalah yang harus kita hitung adalah total biaya persediaan atau TIC, di mana biaya penyimpanan sama dengan TIC itu adalah biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah dengan biaya safety stock, jadi tinggal ditambahin. Jadi total inventory, total TIC-nya, total IC-nya itu sebesar 55.990. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa unduh dan baca ya slide ini. Lalu terakhir untuk lebih memperjelas orang atau mempresentasikan proyek tersebut, dibuatlah sebuah grafik supaya lebih mudah. Grafiknya antara di sini adalah kilogram pada sumbu Y dan sumbu X itu adalah minggu. Di mana di sini kalian bisa cari titik-titik persimpangannya. Nah, berarti di sini titik reorder point adalah ada di 100.000. Ini hasil dari penurunan perhitungan yang tadi ya. Kemudian ini ada contoh kasus lain yang bisa kalian pelajari untuk mungkin agak keluar minggu depan ya untuk kuis. Nah, jika perusahaan A memiliki terigu sebanyak 650 kg, maka biaya pengiriman yang ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum adalah sebesar 3.500. Nah, apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Ini sering juga muncul di beberapa pertanyaan kalau kalian misalnya ke industri manufaktur di bagian manajemen, kalian juga muncul pertanyaan seperti ini. Jadi kalau perusahaan kalian itu membeli terigu sebanyak 6.500 kg, maka biaya pengirimannya ditanggung perusahaan. Nah, pengolah gandum itu ini dia yang baik atau enggak? Nah, cara menghitungnya simpel sebenarnya. Dari yang tadi kita hanya perlu memikirkan mengenai biaya persediaan atau total biaya persediaan ya. Rumusnya adalah tadi TCC sama dengan berarti 0,2 menyambung yang pertama ya, 0,2 dikali dengan 5 dikali dengan 6.500. Jadi hasilnya TCC-nya itu 32.000, TOC-nya 7,67, $7.667 dan total cost-nya sebesar $45.147. Dari sini setelah kalian melakukan TIC atau analisis dari soal yang tadi, maka kalian bisa dan harusnya melakukan sebuah kesimpulan dari perhitungan tadi. Karena di beberapa mahasiswa atau dari kalian karena ini rumus hitung-hitungan udah aja selesai. Enggak. Ini kan udah salah satu bagian dari analisis ya. Jadi setelah kalian hitung ini, kalian buatlah sebuah analisis atau kesimpulan. Maka jika pesanan sejumlah tadi 500 kg, berarti biaya pesanan itu sebesar 55.000 ya, sekitar $55.000. Kemudian kalau 650 kg, biaya pesanannya itu sebesar $45.000. Nah, berarti penawaran dari perusahaan pengulangan gandum tadi bisa dipertimbangkan karena pesanan dalam 1 tahun, menurut informasi yang tadi ya kita di awal, dalam 1 tahun itu kita bisa memesan dengan rumus 2.600.000 total pembelian biasa ya, dibagi dengan 650.000 atau kita bisa melakukan pemesanan sebanyak 4 kali atau sebanyak 13 minggu kalau kita dirubah ke dalam satuan minggu.
Maka dari sini adalah kita bisa melakukan analisis juga dengan sistem pengendalian persediaan, metode garis merah, ada juga metode Tubin method yang lain, ada juga metode pengendalian persediaan komputer, dan juga sistem ABC. Ini nggak akan terlalu saya bahas, tapi ada metode-metode lain bagaimana kalian bisa mengelola persediaan. Karena nanti kita fokus ke bagaimana mengelola dengan sistem perhitungan TIC ini sih. Oke. Ini sekian penjelasan dari saya atau tambahan dari saya mengenai perhitungan ini. Ini agak kelihatannya sedikit kompleks sih, tapi kalau misalkan nanti kalian baca sendiri secara bertahap ya, tinggal nurunin dari rumus dan dimasuk-masukin dalam rumus, ya sudah selesai, karena tidak perlu ada analisis yang cukup kompleks. Karena kalau pada hakikatnya perhitungan ini sebenarnya sudah ada software-software penghubungnya kalau misalkan kalian kerja. Nah, tapi kita sini belajar basicnya dulu, bagaimana kita bisa menghitung namanya TIC, CC, dan juga TOC, di mana TIC itu adalah TCC ditambah dengan TOC. Oke. Saya lihat ada yang merasa cukup jelas, ada yang bingung juga, nanti coba diunduh ya di e-learning. Slide yang ini terutama nanti bagian TIC. Mungkin nanti saya akan coba kita ada quiz minggu depan mengenai TIC ini. Oke. Ada yang masih kurang jelas atau bertanya, silakan. Itu tinggal diunduh aja sih. Itu tinggal panduannya di situ. Oke, nanti berarti minggu depan karena sudah ada yang tidak presentasi, nanti di awal saya akan memberikan kuis ini ya mengenai TIC ini. Nah, setelah ada kuis tersebut mungkin sekitar setengah jam dari setengah 9 ya sampai jam 9. Setelah itu nanti saya bahas lagi, ada satu mata kuliah mengenai perhitungan yang lain, network programming. Bagaimana mengelola atau merancang pengiriman barang-barang. Oke, jadi kita akhiri perkuliahan kita dengan banyak hitungan-hitungan metode. Mudah-mudahan nanti dipakai mungkin di tempat kalian bekerja atau yang lainnya. Oke, jadi selamat belajar dari yang tadi. Agak kuisnya juga simple, nggak terlalu mudah, mungkin hanya mengganti-ganti angka saja nanti saya. Oke, saya kembalikan lagi ke kelompok 5. Mungkin ada yang mau menambahkan. Kapan Pak kuisnya Pak? Minggu depan. Di jam pertama ya, setengah 9. Tentang ini aja, TIC. Soalnya buat nambah-nambah nilai yang saya biar semuanya lulus mata kuliah lah. Jadi nggak ada yang nggak lulus. Amin Pak. Jadi saya tambah-tambahin nilai. Oke. Tentang TIC ini ya, jadi nanti tinggal unduh aja. Kelompok 5 ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan lain dari anggota kelompok atau individu lain? Pak, terkait manajemen persediaan Pak ya. Kalau di kita di apa startup gitu Pak yang sekarang lagi rame di Indonesia itu ada apa aja Pak? Pengelolaannya. Biasanya kalau startup itu ataupun ya di manufaktur yang besar, mereka menggunakan itu ERP dan MRP. Jadi ini merupakan bagian dari ERP dan MRP. Udah integrated. Itu sih. Kalau kayak cooling storage itu Pak, penyedia jasa gudang, pergudangan, terus warehouse gitu. Itu bagian dari manajemen persediaan juga Pak ya? Iya, tapi mereka sifatnya hanya nyewa tempat aja, nggak menyewakan bagian termasuk softwarenya. Tapi di perusahaan termasuk kalau contoh manufaktur ataupun yang sekarang startup, kalau mereka punya biaya lebih, biasa sewa sistem ERP atau MRP. Tapi kalau tidak, setahu saya ya manual, pakai filling. Ini yang kemarin saya contohin yang network programming. Ini kayaknya yang ini urgent dulu nih, kan pakai filling agak kurang baik kalau menurut saya. Kalau misalnya perhitungan nanti kenapa kayaknya dari
kayaknya itu penting, kayaknya ini penting. Tapi kalau misalkan dihitung-hitung, misalkan ke rekan kerja atau atasan kan enak. Ini hitungannya kayak gini, Pak Bos ini, bro gitu. Tinggal lihat, mereka kan tinggal gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Cukup, Pak. Kalau udah kayak sepertinya cukup dan simpel juga, nanti kita masih ada waktu setengah jam saya anggap buat belajar mandiri ya untuk yang tadi slide tadi. Coba kalian baca ulang dan pelajari karena sudah saya susun dan tim susun untuk runut. Tinggal masukin aja rumusnya. Begitu, terima kasih atas kelompok 5. Pak, ada satu lagi Pak, punten Pak. Kenapa? Itu terkait teknis tadi gimana Gung yang pengumpulan PPT-nya Pak? Langsung ke e-learning aja. Di bagian quiz di paling bawah. Sama PPT-nya aja Pak ya? Iya. Yang udah submit ada 3 kelompok. Satu orang satu kelompok. 5 udah Pak? Iya udah. Nanti saya cek, mungkin ada kesalahan di sistem. Ya, sepertinya ada kesalahan di sistem, nanti saya coba perbaiki. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, pengumpulannya cuma PPT aja ya Pak ya? Ya, kalau misalkan dirasa PPT cukup, ya silahkan. Kalau misalkan ada tambahan dari bagian diskusi itu lebih mendapatkan nilai. Sebenarnya udah ada yang saya grade belum? Oh, belum saya grade ya. Nanti setelah ini, besok saya langsung minggu ini saya langsung upload semua ya catatan-catatan saya, termasuk PowerPoint sebelumnya, dan juga nilai saya update baik itu di e-learning dan semua nilai yang ada di Excel di saya, nanti saya upload semua. Jadi kalau misalkan kelompok kalian merasa misal tidak ada diskusi dalam presentasi, ya sudah berarti tidak ada resume misalkan atau hasil dari rangkuman atau apa istilahnya, rangkuman atau evaluasi dari presentasi ya, gitu Pak ya, semacam not tulis gitu Pak ya. Laporan ya semacam itu bisa disertakan, kalau tidak ya tidak, tergantung. Tapi yang saya butuhkan sebenarnya slide-nya saja dan juga bagaimana kalian melakukan presentasi, karena saya rasa dengan adanya kuliah daring ini soft skill presentasi kalian agak kurang terasah menurut saya pribadi ya. Kalau misalkan di kelas kan masih bisa presentasi, hampir tiap dosen bisa kasih. Kalau sekarang agak terkendala misalnya masalah teknis. Nah, saya kasihannya misalkan COVID ini berakhir, nanti soft skill yang saya jelaskan tentang dari World Economic Forum itu kan agak kurang terasa gitu. Jadi saya harapannya nanti saya berikan beberapa input akhir dan juga hal tambahan lain kan bisa terarah untuk kolaborasi dan presentasi. Itu sih yang saya harapkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau disampaikan? Bentar, cukup Pak. Pak, izin Pak, itu yang record aktivitas kelas yang diupload baru kelas A aja atau gimana Pak? Itu ada kesalahan sistem kayak link, harusnya itu kelas B, sebenarnya sudah semua. Jadi nanti linknya mungkin besok saya langsung minggu ini saya coba update semua deh. Baik Pak, terima kasih. Udah penilaian udah secara manual dan secara Word udah saya nilai semua di Excel saya, cuman entah kenapa ada kendala di sistem e-learning. Saya coba, termasuk ini di saya, kalau saya lihat di list ya, ini ada 5 kelompok udah ngumpulin semua. Tapi di saya nih, kalau misalkan boleh saya sharing, ini cuma ada 3 yang submit. Kalau saya lihat sampai akhir, misalnya 2 halaman submit for grading. Oh, ternyata emang, oh iya, ini Rifki, Saras, Nelsa, Rio, ini belum ngumpulin. Oh iya, memang satu kelompok yang belum ngumpulin. Di sini di tulisan saya cuma baru 3. Seperti itulah. Yang belum Pak? Yang belum siapa Pak? Kelompok Rifki Pak.
Ya, Rifki, Rio, Saras, Nelson. PPT-nya aja. Iya, kalau mau submit PPT-nya aja ya segala nggak apa-apa. Kalau Oh ada iya, tambahan baik lain. Pak. Oke. Untuk yang penilaian aktivitas itu nggak terlalu berpengaruh sih, tapi tadinya saya harapin ada diskusi jadi ada nilai tambah, tapi karena tidak ada terlalu banyak diskusi jadi saya adakan kuis aja di akhir supaya nanti nggak ada yang nggak lulus. Kemarin saya cukup ditegur karena banyak yang tidak lulus, jadi saya nggak mau ditegur lagi lah. Oke, udah. Silakan, nggak ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah jelas dan tidak ada, nanti mungkin kalian bisa tanya ke WhatsApp ya. Biasa silakan belajar mandiri untuk persiapan kuis minggu depan. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, bagaimana menghitung TIC atau TOC atau total biaya persediaan ya, total TIC itu bisa tanyakan ke saya. Terima kasih untuk kelompok 5, terima kasih kalian udah hadir. Dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan yang pertemuan kita yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat belajar kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.